Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya, untuk dia malam ini. Bagaimanakah kondisinya? Bagaimanakah keadaannya? Sama aja ya. Perasaan terdalamnya atau adakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu malam ini? Kita akan coba bahas. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, atau bagaimana perasaan terdalamnya malam ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada so many things remind me of you. Wah, ternyata seseorang ini ya masih mengingat kamu. Banyak hal yang dia ingat tentang kamu. Apakah di sini kamu dengan dia sudah terpisah? Udah saling meninggalkan? Dan dia sangat memikirkan kamu di sini. Oke? Ada rindu yang dia rasakan malam ini. Atau beberapa minggu ini kamu tidak ada ketemu dengan dia. Mungkin karena dia sibuk kerja, atau kamu yang LDR-an dengan dia. Jadi di saat dia kangen, di saat dia rindu, banyak hal yang dia ingat tentang kamu. Saat bersama dengan kamu, saat bercanda, ya. Nah, di sini aku merasakan ya, mungkin ada keadaan antara kamu dengan itu berjauhan. Karena di sini ada juga kata hatinya, ya, you come closer than anyone. Kamu itu datang ya kepada dia. Maksudnya nih, kamu datang lebih dekat daripada siapapun. Ini yang ingin dia katakan. Arti kata itu, walaupun kita berjauhan, tapi kamu itu merasa dekat dalam hati aku. Itu perasaan dia, ya. Oke. Nah, di sini dia juga mengatakan, I'm grateful for the spiritual lesson. Saya bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Ya, mungkin di sini dia kayak ngerasa dia bersyukur sekali karena mungkin bersama dengan kamu dia mungkin menjadi lebih baik, atau karena ya mungkin dia lebih menjadi orang yang positif, atau dia menjadi seseorang yang agamanya mulai membaik begitu ya, yang dulunya mungkin dia jarang ibadah atau jarang ke tempat ibadah, saat ketemu dengan kamu dia merasa benar-benar ada perubahan gitu loh, ya. Dia merasa bersyukur dengan pembelajaran spiritual yang mungkin yang dia bisa pelajari dari kamu, bisa jadi ya. I want to feel that way again. Dia ingin merasakan hal itu lagi. Mungkinkah di sini antara kamu dengan dia sudah terpisah, tapi dia menyesal, tapi dia menginginkan kamu, dia masih berharap ada sebuah kesempatan. Ya, ini yang dia rasakan. Ya kayak apa ya? Walaupun kamu jauh, walaupun mungkin kita sudah terpisah, tapi kamu masih ada dalam hati aku. Itu yang dia katakan, atau inilah perasaan terdalamnya ya. Oke. Kita akan coba cek bagaimana sebenarnya percintaan antara kamu dengan dia. 3 kartu percintaan untuk kamu. Ya. Ternyata di sini ada hubungan segitiga yang terjadi. Atau ada hubungan terlarang yang kamu dan dia jalani. Makanya dia itu sulit terkadang mencari waktu untuk bertemu dengan kamu. Namanya hubungan sembunyi-sembunyi ya kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa untuk kamu berduaan dengan dia. Tapi inilah kata hatinya. Walaupun dia jarang bertemu dengan kamu, dia merasa kamu itu dekat dengan hatinya gitu loh. Oke. Ini yang dia katakan. Dan dia seperti ingin
merasakan hal yang seperti dulu lagi. Dulu mungkin kamu dengan dia intens banget, setiap hari ketemu, atau mungkin dulu kamu itu di dalam satu pekerjaan, satu instansi, ya mungkin sering ketemu. Sekarang mungkin sudah berpisah, entah karena pindah kerja atau bagaimana gitu ya, atau pindah rumah, sehingga membuat kamu dengan dia berjarak. Dia masih menginginkan kamu. Kamu itu mungkin orang yang bisa memuaskan dia, orang yang bisa membuat dia itu kayak, wah gimana gitu ya. Oke? Seseorang ini sebenarnya pengen membuat suatu perubahan, ya. Apa ya perubahannya itu? Pengennya itu kita kembali bersama, kita kembali dekat. Atau di sini ada kondisi kamu yang tidak menginginkan hubungan ini lagi. Karena terungkap seseorang ini sudah punya pasangan. Awalnya sih mungkin ngaku ya single, ngaku aku mencintai kamu, nanti aku akan berkomitmen dengan kamu. Banyak janji yang sudah dia katakan. Tapi ternyata kenyataan dia memiliki pasangan, bahkan bisa jadi dia sudah menikah di sini. Oke? Seseorang ini memang kamu harus tinggalkan. Makanya ada kata-kata ini yang dia rasakan malam ini ya kayak pengen ketemu kamu, kayak pengen memeluk kamu ataupun yang lainnya. Ada rasa rindu yang cukup luar biasa. A waiting message, dia lagi menunggu pesan dari kamu. Mungkin dia sudah mengirimkan pesan, "Yuk kita ketemuan yuk. Aku pengen ketemu kamu nih, kapan ada waktu?" gitu. Dia mulai mencoba merayu kamu lagi. Dia mencoba untuk membuat sebuah cerita ataupun drama atau planning gitu ya, supaya bisa kita bertemu lagi karena di sini ada date online. Ya mungkin antara kamu dengan dia selama ini ya meeting someone new. Ya arti kata dia berharap ketemu dengan kamu itu menjadi seseorang yang baru. Ya, yang baru itu mungkin bisa menerima dia atau bagaimana. Atau di sini ada dating online, kamu dengan dia pengen bertemu secara online aja. Mungkin telepon setidaknya ya, untuk bisa melepas rindu, ya. Seperti itu. Itu yang dia inginkan di sini sebenarnya. Oke. Coba kita lihat bagaimana keadaan dia malam ini. Kondisi dia ya. Kondisi dia malam ini seperti apa? Oke. Karena dia lengket. Aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Nah, ternyata benar ya. Dia merindukan kamu di sini. Sangat merindukan kamu. Oke. Penyesalan. Dia menyesal, mungkin sudah menyakiti kamu. Dia sudah melakukan ya mungkin menipu lah gitu ya. Jadinya menipu. Dia sudah mengkhianati kamu dengan kebohongan yang dia sudah buat ya. Ternyata dia juga tertipu di sini ya. Dia tertipu juga. Kenapa kok bisa tertipu dia? Kita ambil coba yang biru. Perpisah, memang kamu dengan dia sudah terpisah. Nah, di sini ada keraguan. Jadi kondisi dia saat ini ya kayak benar-benar merasakan adanya keraguan. Ya, ini jelas sekali kalau kamu dengan dia sudah terpisah. Dan dia menyesal. Menyesal. Kenapa dia menyesal? Hidupnya hampa di sini. Aku hampa tanpa kamu. Aku nggak bisa tanpa kamu gitu loh. Jadi itu yang dia ingin ungkapkan di sini ya terhadap kamu. Dia kayak benar-benar pengen memulai kembali hubungan bersama dengan kamu di sini. Oke, kita coba lihat dari kartu tarotnya ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Jadi seseorang yang berasal dari masa lalu ya yang ingat kamu ya. Bahkan dia sudah menyakiti kamu atau ternyata dia adalah seseorang yang sudah punya pasangan. Ya, manipulatif ya dia. Akhirnya kebohongan itu terbongkar. Kalau kita suka bohong ya, sesuatu hal yang busuk itu pasti akan tercium juga. Nggak bisa kita simpan. Dia kecium. Jadi cobalah jujur. Kalau terima ya oke. Kalau enggak ya harusnya ya kamu tidak bisa memaksakan gitu loh. Jangan dipaksakan untuk seseorang bisa menerima kita, jangan ya. Jangan ya deh ya. Nah, jadi di sini ada The Magician, sebuah keajaiban. Keajaiban ini akan benar-benar terjadi. Seperti apa keajaiban itu? Ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya
ini resonate buat kamu. Tidak harus ada saja orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat ada The Magician. Ya, jadi seseorang ini dia seperti akan melakukan berbagai cara untuk bisa memiliki kamu lagi, atau datang kepada kamu lagi, atau bertemu dengan kamu. Walaupun di sini mungkin ada kondisi kamu yang tidak menginginkan adanya pertemuan lagi, tapi dia pengen, ya, seperti itu. Ada Nine of Wands. Dia mencoba berjalan terus, mencoba berusaha terus, ya, mungkin memujuk kamu harus bisa bertemu dengan dia, ataupun banyak hal yang mungkin yang dia lakukan di sini. Apapun mungkin dia akan lakukan berbagai cara agar bisa kamu misalnya ya bersama dengan dia lagi begitu. Oke? Ada Two of Wands. Inilah yang dia inginkan, keberhasilan. Dia berhasil menemukan kamu, dia berhasil memiliki kamu lagi, ya. Banyak hal yang dia sudah impikan karena ya impian dulu itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi tinggal kenangan. Tapi sekarang dia akan membuat kembali janji-janji baru, keinginan dia dengan kamu ya. Itu dia mulai mencoba memplanningkan. Tapi ya kita lihat ke depan nantinya ya bagaimana. Seperti itu, oke? Intinya ada kesuksesan, ada the Chariot. Seseorang ini akan benar-benar sudah bisa memahami kamu itu adalah orang yang mungkin terbaik menurut dia gitu ya. Dan aku juga melihat di sini kamu itu juga orang yang tekun. Kamu orang yang tekun, kamu orang yang pekerja keras. Itu yang membuat seseorang ini sangat menyukai kamu. Dia tidak ingin berpisah dari kamu walaupun saat ini sudah terpisah, tapi dia mencoba mencari cara agar semuanya baik-baik saja. Gitu. Oke. Jadi ini aku merasakan dari energi antara kamu dengan dia ya. Kita coba cek apalagi yang akan terbaca. Seseorang ini sebenarnya sudah lama sih ya ingin meminta maaf mungkin, atau ingin mengakui semua kesalahan, atau dia ingin berkata jujur kepada kamu. Tapi belum ada waktu, mungkin itu alasan dia ya. Kita akan coba cek. Surrender. Seseorang ini pernah juga sih dalam keadaan surrender. Ya mungkin sejak terpisah dari kamu, dia merasa hidupnya itu kacau, hidupnya itu berantakan, tidak ada penyemangat lagi. Nah di sini tetapi dia bisa cepat untuk healing, karena pada dasarnya dia juga orang yang bertanggung jawab dan orang yang mandiri, ya. Oke, ternyata dengan kemandirian dia itulah semuanya mungkin akan mulai membaik, ya. Ini ada soulmate. Ternyata dia juga ngerasain kalau kamu itu adalah soulmate dia. Kamu adalah belahan jiwa dia. Oke. Setelah ya mungkin banyak hal sudah kamu lalui ataupun bersama dengan dia lah ya. Nah, pada akhirnya kamu akan merasakan yang soulmate itu bagaimana, yang dia yang tulus itu bagaimana, begitu. Oke. Ada secret and mirror. Seseorang ini memiliki perasaan mungkin yang sama terhadap kamu. Kamu juga merasakan hal yang sama. Nah, bisa jadi ya, ada cinta nantinya yang akan terbalaskan. Oke, kita coba cek untuk inisial ya. Untuk inisial. Ada A, teman lama. Tarik aja ya. Ada P, yang pernah selingkuh. Siapa lagi? G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Langsung ya. B, teman sekolah. Jadi ada ya beberapa dari kamu kayak ngerasakan ya masih ada lah seseorang pengganti dari dia gitu ya. Walaupun seseorang yang sudah melakukan kebohongan kepada kamu ya, kamu juga tetap terus berusaha dan harus bangkit gitu. Sekarang kita akan lihat dari kartu apa ya, dari ini apa zodiak. Oke. Ada Scorpio. Ada Virgo. Gemini. Aries, satu lagi Leo. Itu zodiak yang kuat kondisinya ya dengan kamu. Oke teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Seseorang ini masih merasakan
kalau kamu itu adalah soulmate-nya. Tapi di sini dia pengen untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga di sini. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.